Apa now? Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Sejak awal peradaban manusia, kebutuhan hidup menjadi hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Manusia membutuhkan makanan untuk bertahan hidup, pakaian untuk melindungi tubuh, serta berbagai alat untuk mempermudah aktivitas mereka. Namun, pernahkah kita berpikir bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan tersebut sebelum adanya uang seperti sekarang? Pada zaman itu, manusia belum mengenal konsep uang, bank, ataupun sistem pembayaran digital. Semua dilakukan dengan cara yang sangat sederhana. Perjalanan panjang perdagangan dimulai dari sistem yang paling dasar, yaitu barter, hingga berkembang menjadi perdagangan global yang melibatkan berbagai negara di seluruh dunia. Dalam video ini, kita akan menelusuri bagaimana perdagangan berkembang dari masa ke masa, serta bagaimana perubahan tersebut memengaruhi kehidupan manusia hingga saat ini. Pada masa awal peradaban, manusia menggunakan sistem barter untuk memenuhi kebutuhan mereka. Barter adalah kegiatan tukar-menukar barang dengan barang tanpa menggunakan uang sebagai alat pembayaran. Sebagai contoh, seorang petani yang memiliki hasil panen berupa beras dapat menukarkannya dengan ikan dari seorang nelayan. Begitu juga dengan seorang yang memiliki kain dapat menukarkannya dengan hasil kebun atau hewan ternak. Sistem barter ini muncul karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak semua orang mampu menghasilkan semua kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga mereka harus saling bergantung satu sama lain. Pada awalnya, barter dianggap sebagai solusi yang cukup efektif. Manusia dapat langsung menukar barang yang mereka miliki dengan barang yang mereka butuhkan. Namun, seiring berjalannya waktu dan semakin kompleksnya kebutuhan manusia, sistem barter mulai menunjukkan berbagai keterbatasan. Meskipun sederhana, barter membutuhkan kesepakatan antara dua pihak yang terlibat. Kedua belah pihak harus sama-sama membutuhkan barang yang dimiliki oleh pihak lainnya. Jika tidak ada kesesuaian kebutuhan, maka transaksi tidak dapat terjadi. Inilah yang membuat barter menjadi kurang praktis dalam jangka panjang. Sistem barter memiliki beberapa kelemahan yang cukup signifikan. Salah satu masalah utama adalah kesulitan menemukan kesesuaian keinginan, atau yang dikenal dengan istilah double coincidence of wants. Artinya, seseorang harus menemukan orang lain yang tidak hanya memiliki barang yang dibutuhkan, tetapi juga menginginkan barang yang ia miliki. Selain itu, barter juga menyulitkan dalam menentukan nilai suatu barang. Misalnya, berapa banyak beras yang setara dengan satu ekor ayam, atau berapa kain yang sebanding dengan hasil kebun tertentu. Tidak adanya standar nilai membuat proses transaksi menjadi rumit dan seringkali menimbulkan perdebatan. Masalah lain adalah barang tidak selalu dapat dibagi. Sebagai contoh, seekor hewan ternak sulit untuk dibagi tanpa mengurangi nilai atau manfaatnya. Selain itu, beberapa barang juga tidak tahan lama, sehingga tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama.
Semua keterbatasan ini mendorong manusia untuk mencari solusi yang lebih praktis dan efisien dalam melakukan perdagangan. Untuk mengatasi berbagai masalah dalam sistem barter, manusia mulai menciptakan alat tukar yang lebih praktis, yaitu uang. Pada awalnya, uang tidak berbentuk seperti yang kita kenal sekarang. Manusia menggunakan barang-barang tertentu yang dianggap bernilai seperti emas, perak, garam, atau bahkan kerang. Barang-barang tersebut dipilih karena memiliki nilai yang relatif stabil, mudah dibawa, dan dapat diterima oleh banyak orang. Seiring waktu, penggunaan logam mulia seperti emas dan perak menjadi semakin umum karena dianggap lebih tahan lama dan memiliki nilai tinggi. Kemudian muncul uang logam yang dicetak dengan bentuk dan nilai tertentu oleh pemerintah atau kerajaan. Perkembangan selanjutnya adalah munculnya uang kertas yang lebih ringan dan mudah digunakan dalam transaksi dalam jumlah besar. Di era modern, kita bahkan telah mengenal uang digital seperti kartu debit, e-wallet, dan pembayaran online. Dengan adanya uang, proses perdagangan menjadi jauh lebih mudah. Orang tidak lagi harus mencari kesesuaian barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar yang universal. Uang juga mempermudah dalam menentukan nilai suatu barang, sehingga transaksi menjadi lebih cepat dan efisien. Dengan adanya uang sebagai alat tukar, perdagangan mulai berkembang ke tingkat yang lebih luas. Manusia tidak lagi hanya berdagang dalam lingkup kecil, tetapi mulai melakukan perdagangan antar daerah. Barang-barang dari suatu wilayah dibawa ke wilayah lain yang membutuhkan. Sebagai contoh, daerah yang memiliki hasil pertanian melimpah akan menjual produknya ke daerah lain yang tidak memiliki sumber daya tersebut. Sebaliknya, daerah yang memiliki kerajinan atau sumber daya tertentu juga akan menjual produknya ke daerah lain. Perdagangan antar daerah ini mendorong terbentuknya jalur perdagangan baik melalui darat maupun laut. Para pedagang melakukan perjalanan jauh dengan membawa berbagai barang dagangan. Meskipun penuh resiko, seperti cuaca buruk atau perampokan, perdagangan tetap berkembang karena memberikan keuntungan yang besar. Seiring berkembangnya teknologi transportasi dan komunikasi, perdagangan tidak lagi terbatas pada satu wilayah atau negara. Muncullah perdagangan internasional, yaitu kegiatan jual beli barang dan jasa antar negara. Setiap negara memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Ada negara yang kaya akan sumber daya alam, sementara negara lain unggul dalam teknologi atau industri. Melalui perdagangan internasional, negara-negara dapat saling melengkapi kebutuhan satu sama lain. Sebagai contoh, Indonesia mengekspor hasil alam seperti rempah-rempah, minyak kelapa sawit, dan batu bara ke negara lain. Sebaliknya, Indonesia juga mengimpor barang-barang seperti teknologi, kendaraan, dan juga peralatan industri. Perdagangan internasional memberikan banyak manfaat seperti meningkatkan perekonomian, membuka lapangan kerja, dan memperluas hubungan antar negara. Namun, perdagangan internasional juga memiliki tantangan seperti persaingan global dan ketergantungan terhadap negara lain. Di
era modern saat ini, perdagangan telah berkembang menjadi perdagangan global yang terhubung melalui teknologi digital. Internet memungkinkan manusia untuk melakukan transaksi tanpa batasan jarak dan waktu. Kini, seseorang dapat membeli barang dari negara lain hanya dengan menggunakan smartphone. E-commerce atau perdagangan elektronik menjadi salah satu bentuk perdagangan yang paling berkembang pesat. Berbagai platform digital memungkinkan penjual dan pembeli untuk terhubung secara langsung. Proses pembayaran pun menjadi semakin mudah dengan adanya sistem pembayaran digital. Selain itu, sistem logistik yang semakin canggih memungkinkan barang dikirim dengan cepat ke berbagai penjuru dunia. Perdagangan global tidak hanya mempermudah kehidupan manusia, tetapi juga membuka peluang bisnis yang lebih luas. Namun, di balik kemudahan tersebut terdapat tantangan seperti keamanan data, penipuan online, dan juga persaingan yang semakin ketat. Seiring berkembangnya perdagangan, kebutuhan akan sistem yang lebih aman dalam menyimpan dan mengelola uang semakin meningkat. Disinilah peran bank mulai muncul. Bank menjadi tempat masyarakat menyimpan uang mereka dengan aman, sekaligus mempermudah transaksi dalam jumlah besar. Dengan adanya bank, orang tidak perlu lagi membawa uang dalam jumlah banyak secara fisik. Selain itu, bank juga menyediakan berbagai layanan seperti pinjaman modal bagi pelaku usaha yang membantu perkembangan perdagangan. Sistem keuangan ini menjadi fondasi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Tanpa adanya sistem keuangan yang stabil, kegiatan perdagangan akan sulit berkembang secara maksimal. Selain itu, teknologi juga memainkan peran yang sangat besar dalam perkembangan perdagangan. Dari mesin cetak uang hingga internet, setiap inovasi membawa perubahan signifikan dalam cara manusia bertransaksi. Saat ini, teknologi memungkinkan transaksi dilakukan secara instan, bahkan lintas negara dalam hitungan detik. Platform digital, aplikasi pembayaran, hingga kecerdasan buatan telah mengubah cara bisnis dijalankan. Penjual dapat menjangkau pasar yang lebih luas, sementara pembeli memiliki lebih banyak pilihan. Teknologi juga membantu dalam analisis data, sehingga perusahaan dapat memahami kebutuhan konsumen dengan lebih baik. Hal ini membuat perdagangan menjadi lebih efisien, cepat, dan terarah. Dan juga, perdagangan tidak hanya memengaruhi perekonomian, tetapi juga kehidupan sosial masyarakat. Dengan adanya perdagangan, manusia dapat dengan mudah mendapatkan berbagai kebutuhan, bahkan dari tempat yang sangat jauh. Perdagangan juga membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain, perdagangan juga dapat menimbulkan dampak negatif. Persaingan yang ketat dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi, di mana pelaku usaha kecil kesulitan bersaing dengan perusahaan besar. Selain itu, perdagangan global juga dapat memengaruhi budaya lokal karena masuknya produk dan gaya hidup dari luar. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk mengelola perdagangan dengan kebijakan. Perdagangan global juga tidak dapat dipisahkan dari globalisasi. Globalisasi adalah proses di mana dunia menjadi semakin terhubung satu sama lain, baik dalam bidang ekonomi,
budaya maupun teknologi. Melalui perdagangan global, batas antara negara menjadi semakin samar. Barang, jasa, bahkan ide dapat dengan mudah berpindah dari satu negara ke negara lain. Hal ini menciptakan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membawa tantangan baru. Negara harus mampu bersaing di pasar global, sekaligus melindungi kepentingan dalam negeri. Globalisasi menjadikan dunia terasa lebih dekat, namun juga menuntut kesiapan yang lebih besar dari setiap individu dan negara. Melihat perkembangan yang begitu pesat, masa depan perdagangan diprediksi akan semakin canggih dan inovatif. Teknologi seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan otomatisasi akan memainkan peran yang semakin besar. Transaksi mungkin akan dilakukan tanpa perantara, lebih cepat dan lebih aman. Penggunaan robot dan sistem otomatis juga dapat mengubah cara produksi dan distribusi barang. Selain itu, konsep perdagangan berbasis digital akan terus berkembang, bahkan mungkin menggantikan sebagian besar transaksi konvensional. Namun, di balik semua kemajuan ini, manusia tetap menjadi faktor utama. Kepercayaan, etika, dan tanggung jawab akan tetap menjadi dasar penting dalam setiap aktivitas perdagangan. Masa depan perdagangan bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga bagaimana manusia menggunakannya dengan bijak. Dalam dunia perdagangan modern, proses jual beli juga tidak hanya melibatkan penjual dan pembeli saja. Di balik satu produk yang kita beli, terdapat proses panjang yang disebut dengan rantai distribusi atau supply chain. Rantai distribusi adalah perjalanan suatu barang, mulai dari bahan mentah, proses produksi, penyimpanan, hingga akhirnya sampai ke tangan konsumen. Sebagai contoh, sebuah pakaian yang kita beli di toko mungkin berasal dari kapas yang ditanam di suatu negara, diproduksi di negara lain, lalu didistribusikan ke sebagai wilayah sebelum sampai ke kita. Setiap tahap dalam rantai ini melibatkan banyak pihak, seperti petani, pabrik, distributor, hingga penjual. Jika salah satu tahap mengalami hambatan, maka seluruh proses dapat terganggu. Oleh karena itu, pengelolaan rantai distribusi menjadi sangat penting dalam menjaga kelancaran perdagangan. Di era modern, teknologi membantu mengawasi dan mengatur proses ini agar lebih efisien dan terorganisir. Adapun juga peran transportasi. Transportasi menjadi salah satu faktor utama dalam perkembangan perdagangan. Tanpa adanya transportasi yang memadai, barang tidak akan bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Pada masa lalu, manusia menggunakan hewan seperti kuda atau unta untuk membawa barang, kemudian berkembang menjadi kapal laut, kereta api, hingga pesawat terbang. Saat ini, sistem transportasi modern memungkinkan pengiriman barang dalam jumlah besar ke seluruh dunia dengan waktu yang relatif cepat. Kapal kontainer mengangkut ribuan ton barang antar negara, sementara pesawat digunakan untuk pengiriman yang lebih cepat. Perkembangan transportasi inilah yang membuat perdagangan global menjadi mungkin. Lalu, perdagangan online dan e-commerce. Perkembangan teknologi digital melahirkan sebuah revolusi besar dalam dunia perdagangan, yaitu e-commerce.
E-commerce memungkinkan transaksi dilakukan secara online tanpa harus bertemu secara langsung. Kini, seseorang dapat membeli hampir segala jenis barang hanya dengan menggunakan smartphone. Prosesnya pun sangat mudah, mulai dari memilih produk, melakukan pembayaran, hingga menunggu barang dikirim ke rumah. Bagi penjual, e-commerce membuka peluang untuk menjangkau pasar yang jauh lebih luas, bahkan hingga ke luar negeri. Namun, di balik kemudahan ini, terdapat tantangan yang harus dihadapi. Keamanan data menjadi salah satu isu penting, karena transaksi dilakukan secara digital. Selain itu, kepercayaan antara penjual dan pembeli juga menjadi faktor utama dalam keberhasilan transaksi. Oleh karena itu, berbagai sistem keamanan dan rating dikembangkan untuk menjaga kepercayaan dalam perdagangan online. Peran pemerintah dalam perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan, pemerintah memiliki peran yang sangat penting. Pemerintah bertugas mengatur dan mengawasi jalannya perdagangan agar tetap adil dan stabil. Melalui berbagai kebijakan seperti pajak, bea masuk, dan regulasi perdagangan, pemerintah dapat melindungi produk dalam negeri sekaligus mengatur hubungan perdagangan dengan negara lain. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam menyediakan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan sistem logistik yang mendukung kegiatan perdagangan. Tanpa peran pemerintah, perdagangan dapat menjadi tidak terkontrol dan berpotensi merugikan masyarakat. Oleh karena itu, keseimbangan antara kebebasan pasar dan regulasi menjadi hal yang sangat penting. Selanjutnya, ada pun etika dalam perdagangan. Selain aspek ekonomi, perdagangan juga berkaitan dengan nilai-nilai etika, kejujuran, tanggung jawab, dan kepercayaan menjadi dasar penting dalam setiap transaksi. Penjual diharapkan memberikan informasi yang jujur mengenai produk yang dijual, sementara pembeli juga harus bersikap adil dan melakukan transaksi. Dalam perdagangan global, isu etika menjadi semakin penting, terutama terkait dengan lingkungan dan tenaga kerja. Beberapa perusahaan dituntut untuk menjalankan bisnis yang berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Selain itu, perlindungan terhadap pekerjaan juga menjadi perhatian utama. Perdagangan yang baik bukan hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Untuk memahami lebih jelas bagaimana perdagangan berkembang, mari kita lihat contoh sederhananya. Bayangkan seorang petani kopi di sebuah desa. Ia menanam, memanen, dan menjual kopi kepada pengepul. Kemudian kopi tersebut diproses, dikemas, dan dijual ke perusahaan besar. Perusahaan tersebut lalu mengekspor kopi ke luar negeri, di mana kopi tersebut dijual di kafe-kafe modern. Dari satu produk kopi, kita dapat melihat bagaimana perdagangan melibatkan banyak pihak dan berbagai tahap. Mulai dari produksi hingga konsumsi, semuanya saling terhubung dalam satu sistem yang kompleks. Contoh ini menunjukkan bahwa perdagangan bukan hanya tentang jual beli, tetapi juga tentang kerjasama dan keterkaitan antar manusia di berbagai tempat. Dari contoh kopi tadi, kita bisa melihat bahwa nilai suatu barang tidak hanya berasal dari bahan mentahnya saja. Nilai tersebut dapat meningkatkan melalui proses yang disebut sebagai nilai tambah.
Nilai tambah adalah peningkatan nilai suatu barang setelah melalui proses produksi, pengolahan, atau distribusi. Sebagai contoh, biji kopi yang masih mentah memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan kopi yang sudah diproses, dikemas, dan disajikan di kafe. Setiap tahap memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai tersebut, mulai dari petani, pengolah, hingga penjual. Semuanya berperan dalam menciptakan nilai tambah. Inilah yang membuat perdagangan menjadi lebih dari sekadar pertukaran barang, tetapi juga proses menciptakan nilai ekonomi. Semakin tinggi nilai tambah suatu produk, maka semakin besar pula keuntungan yang dapat diperoleh. Oleh karena itu, banyak negara berusaha untuk tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi juga mengolahnya menjadi produk jadi. Dalam proses menciptakan nilai tambah, usaha kecil dan menengah atau UMKM memiliki peran yang sangat penting. UMKM seringkali menjadi tulang punggung perekonomian, terutama di negara berkembang. Banyak produk lokal yang berasal dari usaha kecil, seperti makanan, kerajinan, dan juga produk kreatif lainnya. Dengan adanya teknologi digital, UMKM kini memiliki kesempatan untuk berkembang lebih jauh. Mereka tidak lagi terbatas pada pasar lokal, tetapi dapat menjangkau konsumen di berbagai daerah, bahkan hingga ke luar negeri. Namun, UMKM juga menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan modal, persaingan, dan akses teknologi. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan agar UMKM dapat terus berkembang. Seiring perkembangan perdagangan, perilaku konsumen juga mengalami perubahan. Jika dahulu orang harus datang ke pasar, kini mereka dapat berbelanja dari rumah. Kemudahan akses informasi membuat konsumen menjadi lebih selektif dalam memilih produk. Mereka dapat membandingkan harga, membaca ulasan, dan memilih produk yang paling sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, konsumen modern juga mulai memperhatikan kualitas, merek, dan bahkan nilai sosial dari suatu produk. Sebagai contoh, banyak konsumen yang lebih memilih produk ramah lingkungan atau produk lokal. Perubahan perilaku ini mendorong pelaku usaha untuk terus berinovasi agar dapat memenuhi kebutuhan pasar. Dalam dunia perdagangan, persaingan merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Setiap pelaku usaha berusaha untuk menarik perhatian konsumen dan meningkatkan penjualan. Persaingan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti harga, kualitas, maupun inovasi produk. Di satu sisi, persaingan mendorong pelaku usaha untuk menjadi lebih kreatif dan efisien. Namun di sisi lain, persaingan yang terlalu ketat juga dapat menimbulkan tekanan, terutama bagi usaha kecil. Oleh karena itu, strategi yang tepat sangat diperlukan agar dapat bertahan dalam persaingan, mulai dari menjaga kualitas produk, memberikan pelayanan yang baik, hingga membangun kepercayaan konsumen. Untuk menghadapi persaingan, inovasi menjadi kunci utama dalam perdagangan. Inovasi tidak hanya terbatas pada produk, tetapi juga menjangkau cara pemasaran, pelayanan, hingga sistem distribusi. Sebagai contoh, banyak perusahaan yang menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk mereka. Selain itu, layanan seperti pengiriman cepat dan sistem pembayaran digital juga merupakan bentuk inovasi yang mempermudah konsumen. Inovasi memungkinkan pelaku usaha
berusaha untuk tetap relevan di tengah perubahan zaman. Tanpa inovasi, sebuah bisnis dapat tertinggal dan kehilangan daya saing. Oleh karena itu, kemampuan untuk beradaptasi menjadi sangat penting dalam dunia perdagangan yang terus berkembang. Meskipun memberikan banyak manfaat, perdagangan juga memiliki berbagai risiko. Risiko tersebut dapat berupa kerugian finansial, penipuan, hingga perubahan pasar yang tidak terduga. Dalam perdagangan global, risiko juga dapat datang dari perbedaan kebijakan antar negara, nilai tukar mata uang, dan kondisi ekonomi dunia. Oleh karena itu, pelaku usaha harus mampu mengelola risiko yang baik. Perencanaan yang matang, analisis pasar, dan strategi yang tepat dapat membantu mengurangi kemungkinan kerugian. Selain itu, penting juga untuk selalu mengikuti perkembangan informasi agar dapat mengambil keputusan yang tepat. Jika kita perhatikan, perdagangan sebenarnya merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Setiap kali kita membeli makanan, pakaian, atau kebutuhan lainnya, kita telah menjadi bagian dari sistem perdagangan. Dari sistem barter yang sederhana hingga perdagangan global yang kompleks, semua berkembang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Perdagangan tidak hanya menghubungkan barang, tetapi juga menghubungkan manusia dari berbagai tempat, budaya, dan latar belakang. Melalui perdagangan, kita dapat melihat bagaimana dunia saling terhubung dan saling bergantung satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga bagian penting dari peradaban manusia.